Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang. Dari TK Harapan Bangsa 2, Koneksi Antar Materi, Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, Bapak Samto Darmos SPD selaku fasilitator dan Ibu Veronica Retno Yuliani SPD selaku pengajar praktik. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Coaching melibatkan dialog terbuka antara coach dan coachee untuk mengeksplorasi isu-isu yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan. Coach memberikan umpan balik, saran, dan strategi yang dapat membantu coachee mencapai tujuan mereka. Peran coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Coach di sekolah memiliki peran penting dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Coach di sekolah dapat membantu guru untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap siswa. Coach dapat membantu guru untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan siswa secara individual, sehingga dapat menyediakan sumber daya dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Coach di sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, kerja tim, dan kepemimpinan. Coach dapat membantu siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam keterampilan sosial dan emosional siswa, dan memberi dukungan dan sumber daya untuk membantu siswa tumbuh dan berkembang. Integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Coach di sekolah dapat membantu mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, coach dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam lingkungan kelas yang berbeda. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran ini, saya belajar tentang bagaimana setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik yang sesuai untuk mereka. Selain itu, saya juga belajar tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana melalui pendekatan pembelajaran di mana guru menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu setiap siswa. Melibatkan pemahaman bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, dan kebutuhan yang berbeda, dan bahwa pengajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menggunakan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif untuk setiap siswa, termasuk penggunaan berbagai jenis media, pengaturan kelompok belajar yang berbeda-beda, tugas-tugas yang berbeda, dan strategi pengajaran yang berbeda, agar memperkuat minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada pembelajaran sosial emosional ini, saya belajar tentang
bagaimana pembelajaran ini dapat mengintegrasikan pengembangan keterampilan sosial emosional yang diperlukan untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain. Bagaimana mengelola emosi dengan baik, mengambil keputusan yang baik, dan mengatasi tantangan kehidupan. Sebagai penggerak pembelajaran sosial emosional, guru penggerak memainkan peran penting dalam mengajarkan dan mempraktekkan keterampilan sosial emosional. Guru harus menjadi model bagi siswa dalam mengelola emosi, mengatasi konflik, dan berinteraksi dengan cara yang sehat dan positif. Selain itu, guru juga harus merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Saya juga belajar tentang kompetensi sosial emosional. Yang saya pahami pada pembelajaran KSE ini yaitu proses kolaborasi yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya saya juga belajar tentang well-being, yang mana kesejahteraan psikologis sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya tentang mindfulness, yaitu kesadaran penuh. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Pengajaran KSE secara eksplisit, yaitu pengajaran yang dilakukan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan sistematis. Contoh pengajaran KSE secara eksplisit yaitu mendemonstrasikan keterampilan atau konsep. Contohnya ketika mengajarkan menulis huruf dengan benar dan memberikan penjelasan yang jelas tentang setiap langkahnya. Memberikan petunjuk yang jelas. Menggunakan media dan alat bantu. Contohnya video pembelajaran, gambar, dan benda nyata untuk membantu siswa memahami konsep atau keterampilan yang diajarkan. Memberikan umpan balik setelah pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik langsung pembelajaran. Integrasi KSE dalam praktek pengajar dan kurikulum akademik. Yang saya integrasikan KSE dalam praktek mengajar yaitu membuat rencana pembelajaran yang terstruktur, menggunakan media dan alat bantu yang tepat, memberikan tantangan yang relevan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendorong kolaborasi. Dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, saya berusaha membangun hubungan positif dengan siswa, menciptakan aturan dan prosedur yang jelas, menggunakan teknik pengajaran yang bervariasi menjadi contoh yang baik. Selain itu, dalam menciptakan budaya sekolah yang positif, saya berusaha menciptakan acara yang melibatkan orang tua dan masyarakat, membangun komunitas pembelajaran, dan menyediakan layanan dukungan siswa. Dalam penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, saya berusaha selalu mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri, berusaha menjadi model atau peran yang baik bagi siswa, menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan berkolaborasi
dengan rekan sejawat maupun orang tua murid. Lakukan refleksi diri. Selanjutnya saya belajar tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah suatu proses bimbingan dan pendampingan oleh seorang coach kepada coachee atau kliennya dengan tujuan untuk membantu coachee mencapai potensi terbaiknya dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini saya belajar bagaimana menjadi seorang coach dan juga menjadi seorang coachee. Bagaimana menjadi seorang pengamat yang baik. Saya juga belajar bagaimana cara mengcoaching dengan menggunakan alur Tirta. Selain itu, saya juga belajar tentang metode pengembangan diri, bagaimana menjadi mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Saya juga mempelajari bagaimana perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Coaching dalam konteks pendidikan. Menurut KHD, tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat, seperti sistem Among KHD. Ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid sebagai seorang guru. Dengan semangat tuturi handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara. Dalam paradigma berpikir Among, saya belajar bahwa coach dan coachee adalah mitra belajar. Pada prinsip coaching, saya belajar tentang prinsip coaching yang dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik yang saya pahami adalah bagaimana cara kita membangun hubungan saling percaya antara supervisor dan supervisi. Fokus pada kekuatan dan sumber daya klien, menggunakan pendekatan yang berpusat pada solusi, menggunakan umpan balik yang konstruktif, dan mengembangkan refleksi dan kesadaran diri. Emosi-emosi terkait pengalaman belajar. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, membuat siswa merasa penasaran, memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak tentang topik yang dipelajari, memiliki kepuasan ketika dapat memahami dan menguasai materi yang diajarkan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pada pembelajaran sosial emosional, siswa belajar untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, belajar untuk menghormati perbedaan dan keunikan setiap individu, memiliki rasa percaya diri ketika mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, memiliki rasa tanggung jawab atas tindakan mereka dan memperhatikan dampaknya pada orang lain. Pada coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang merefleksikan diri, belajar bagaimana memiliki rasa keterbukaan kepada klien atau coachee. Saya juga merasa terinspirasi ketika melakukan coaching bersama rekan-rekan CGP lainnya. Juga memiliki rasa keterlibatan ketika coaching antara coach dan coachee. Dan juga merasa terlibat dalam proses pengembangan diri dan merasa didukung oleh supervisor.
Apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan saya dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana saya dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, bagaimana saya dapat menjelaskan tujuan pembelajaran, bagaimana cara saya mengatasi kesulitan yang dihadapi selama proses belajar. Menggunakan strategi pembelajaran yang beragam untuk menarik minat siswa dalam belajar. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi di kelas. Selalu memperhatikan kebutuhan siswa. Mengakomodasi perbedaan individu di kelas. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya harus tetap belajar dan belajar agar pengetahuan dan wawasan saya semakin bertambah, terutama dalam public speaking. Saya juga harus mampu untuk mengembangkan kompetensi dan kematangan diri siswa secara seimbang dalam proses pembelajaran. Saya juga harus lebih belajar lagi bagaimana cara coaching yang baik menggunakan alur Tirta. Terima kasih, saya Herni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang dari TK Harapan Bangsa 2. Bergerak, tergerak, menggerakkan.